Setelah operasi Feng Tianxing, dia juga dengan serius mempertimbangkan pengelolaan keuangan Kan di masa depan, sehingga semua pikiran di hati Kan langsung lenyap. Orang yang dia curigai langsung berubah dari Feng Tianxing menjadi Borui di sampingnya. Itu pasti ide buruknya. Kalau tidak, bagaimana Feng Tianxing bisa melakukan hal seperti itu? Manfaatkan momen saat tenggorokan rileks. Tuan Feng, tolong biarkan Tuan Muda Jiang memerintah kali ini. Saya tidak mempercayai orang lain. Feng Tianxing tertegun dan berpikir sejenak. Dengan cara ini, Jiang tidak akan membutuhkannya. Ketika saya menyelesaikan masalah sepele di sini, Jiang, Anda dapat pergi dan menemukan bukti, dan saya secara pribadi akan mengajukan persidangan. Kata-kata Feng Tianxing membuat Kan sangat percaya diri. Setidaknya Feng Tianxing tidak akan menyakitinya, karena Feng Tianxing, dia adalah seorang dermawan yang hebat. Dengan pemikiran ini, Kan sangat patuh dan ditahan oleh kedua iblis itu. Setelah Kan pergi, Feng Tianxing menatap Borui di sampingnya. Borui, aku sekarang adalah laksamana dari pihak ini, dan aku diizinkan untuk mempertahankan prajuritmu. Tetapi kami perlu membayar hal-hal seperti gaji militer. Aku tidak ingin dibatasi oleh gaji di atas ukuran tim kami. Jadi kamu dalam beberapa hari terakhir, saya telah ke kota Jialuo dan memintanya untuk membawa Anda melihat Roukek, dan di masa depan Anda akan mengirim seseorang untuk secara diam-diam melindungi kelengkapannya. Ngomong-ngomong, 6.000 iblis di bawah komandoku tersebar dan ditempatkan ke dalam berbagai regu untuk menjadi kapten. Setelah setengah tahun pelatihan, kapten akan dipilih kembali. Selanjutnya, aku akan pergi ke rumah Laksamana. Kamu mengatur 10 bawahan yang cakap untuk ikut denganku. Setelah perintah ini, Borui bertanya. Bawahanku akan mengatur semua ini. Tapi Kan tidak bisa tinggal. Mulutnya terlalu patah. Dan semua orang yang tetap di ketentaraan pasti tidak akan menerimanya. Feng Tianxing tersenyum ringan. Dia sudah menggali kuburnya sendiri. Dan aku akan menyuruhnya pergi malam ini. Bunuh ayahku dan serahkan padaku secara terang-terangan. Mungkinkah kamu benar-benar mengolok-olokku sebagai orang bodoh? Borui bingung, tapi tidak mudah untuk mengajukan pertanyaan sekarang. Jadi dia hanya bisa menanyakan pertanyaan bagus kepada Jiang nanti. Setelah semua jenderal iblis diatur, Jiang mengacungkan jempol pada Feng Tianxing. Langkahmu benar-benar kejam. Kapan kamu mulai menghitung? Melihat tidak banyak orang di sekitar, Feng Tianxing tidak berniat menyembunyikannya. Tidak sedikit orang yang telah membuat prestasi besar sejak zaman kuno. Saya tidak ingin menjadi orang bodoh yang terpana. Terlebih lagi, pertempuran ini sangat penting bagi kami. Bagaimana saya bisa menaruh semua harapan saya pada orang luar? Kamu lupa apa yang terjadi pada kita minum bersama malam itu? Mengikuti kata-kata Feng Tianxing, Jiang memikirkannya dengan hati-hati, dan tiba-tiba sudut mulutnya sedikit berkedut. Memang benar bahwa dia ingat semua yang Feng Tianxing bicarakan dengannya tentang bagaimana menyerbu Kamhurlei. Tetapi dia lupa bahwa saat fajar, Feng Tianxing menunjukkan kepadanya bagaimana menggunakan racun untuk mengendalikan pikiran Kan, dan demi kerahasiaan. Jiang juga secara khusus meminta Feng Tianxing untuk sementara menyembunyikan ingatannya. Rencana ini, sebelum kebangkitan Kan, telah menyiapkan sarana untuk menghadapinya. He Kan memiliki setidaknya 2 kesempatan untuk mencari hidupnya sendiri. Pertama kali adalah penampilannya di kamp. Jika dia cukup rendah hati dan langsung pergi ke kamp untuk memulai dengan para prajurit, dan tidak lagi menyebutkan prestasinya dalam pertempuran ini, maka Feng Tianxing pasti akan memberinya hadiah besar secara diam-diam, dan memberinya hadiah nyata. Posisi penting. Kedua kalinya, sebelumnya, di depan bawahan Feng Tianxing, dia tidak menyebutkan peran Feng Tianxing sama sekali, melainkan mengambil semua pujian atas kemenangan kamp penyerangan pada dirinya sendiri. Jika Anda tidak memberikan wajah tipis pada Feng Tianxing, Anda benar-benar bodoh, atau pikiran Anda tidak benar, dan Anda ingin mencari lebih banyak. Bagaimanapun, lebih baik mati lebih awal. Borui, kamu telah mengatur agar semua orang melakukan perbaikan yang baik. Setelah hari ini, aku ingin kamu melupakan kemenangan pertempuran ini. Tugasmu selanjutnya adalah, setelah aku pergi ke gubernur untuk mendirikan akademi dan kembali, kamu dapat mengambil dukungan yang dibutuhkan tentara iblis untuk posisi laksamana. Hati Borui sedikit bergetar. Feng Tianxing benar-benar berbeda kali ini, dan dia memiliki ambisi yang belum pernah ditunjukkan secara sebelumnya. Dia ingin mendaki ke tempat yang lebih tinggi. Ya, bawahan ini tidak akan mengecewakan Tuan Muda Feng. Feng Tianxing mengangguk, dan setelah beberapa pengaturan, dia segera memulai perjalanan ke rumah Laksamana. Menghitung waktu untuk pergi ke akademi, Feng Tianxing hanya memiliki 1 bulan tersisa, tidak hanya untuk pergi ke rumah Laksamana, tetapi juga untuk menempatkan posisi penting di bawah Laksamana, untuk mencegah kekacauan ketika dia kembali setelah studinya. Ke dalam panci bubur, Feng Tianxing baru saja berjalan beberapa mil dan menepuk kepalanya. Aku lupa satu hal lagi. Jiang kali ini, kamu akan pergi ke rumah Laksamana untukku dulu. Pertama, amati situasi di rumah Laksamana untukku. Aku harus kembali dan menangani masalah yang sangat penting. Jiang tampak terkejut. Mengapa kamu kembali? Feng Tianxing melemparkan tatapan kosong padanya.
Apakah kamu ingat masalah yang kamu sebabkan padaku saat itu, Roukek? Jiang Haha tertawa dan melambaikan tangannya lagi dan lagi. Kalau begitu kamu bisa menghadapinya, aku akan pergi untukmu. Selamat menikmati, aku akan pergi dulu. Setelah berbicara, Jiang Da tertawa dan lari. Feng Tianxing terdiam. Masalah Rowot secara alami tidak dapat diabaikan begitu saja. Di belakang Rowot adalah sejumlah besar alien demon. Jika Anda dapat menaklukkan orang-orang ini bersama-sama, kekuatan Anda secara keseluruhan akan sangat meningkat. Jika dia mengabaikan hati iblis-iblis ini, dia malah akan mendorong calon lawan. Kembali ke kota dan Jia Luo secara singkat menjelaskan masalah tersebut, mengadakan pernikahan lagi, mengambil Rouchet sebagai selir, dan pergi keesokan paginya. Dan malam ini Feng Tianxing tidak bisa mengatakan banyak kesenangan. Lagi pula, dia bukan iblis murni. Tapi bagikan, malam ini pasti menjadi malam yang penuh keputusasaan. Mengingat kekuatan Kan masih sangat bagus, Boros mengambil keselamatan Feng Tianxing sebagai alasan untuk mengendalikan Kan, lalu melemparkannya ke ruang bawah tanah, mengisinya dengan air, menyegelnya, dan menyelesaikannya. Raungan Kan bahkan keluar dari kamp, tetapi tidak ada yang menanggapi teriakannya. Kecuali para pemboros yang masih ada di sini, iblis-iblis lain telah kembali menjadi tentara. Di kamp kosong, Boros menggelengkan kepalanya. Terkadang kredit bisa berakibat fatal. Identitas Kan awalnya sangat sulit untuk dibunuh. Lagi pula, kreditnya terlalu besar. Jika Feng Tianxing melakukannya, itu berarti kehilangan reputasinya. Bagi seorang komandan, reputasi sangatlah penting. Tapi dia tidak bisa membantu pendekatan Feng Tianxing kali ini terlalu kejam. Mulai dari kebencian membunuh ayahnya, biarkan Kan mengungkapkan kemungkinan dia melakukan ini di depan semua orang. Dan kemudian, dengan pengakuan bersalah yang dipalsukan, kematiannya telah menjadi kebutuhan.